Telaah kurikulum pendidikan di Indonesia. Pengertian kurikulum. Jadi, dalam banyak literatur, kurikulum diartikan sebagai suatu dokumen atau rencana tertulis mengenai kualitas pendidikan yang harus dimiliki oleh peserta didik melalui suatu pengalaman belajar. Secara etimologi, istilah kurikulum yang dalam bahasa Inggris ditulis curriculum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang berarti pelari dan curere yang berarti tempat berpacu. Istilah kurikulum tersebut pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga, seperti biasa diperhatikan dari arti pelari dan tempat berpacu, yang mengingatkan kita pada jenis olahraga atletik. Berawal dari makna kurir dan curere, kurikulum berdasarkan istilah diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Pengertian tersebut kemudian diadaptasi ke dalam dunia pendidikan dan diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal hingga akhir program demi memperoleh ijazah. Kemudian kurikulum menurut beberapa ahli. Yang pertama, Ralph Tyler, 1957. Beliau menegaskan bahwa kurikulum adalah seluruh pengalaman belajar yang direncanakan dan diarahkan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya. Yang kedua ada Kerr, 1982, dalam Hamzah B. Yuno, 2005. Kurikulum sebagai keseluruhan proses pembelajaran yang direncanakan dan dibimbing di sekolah, baik yang dilaksanakan di dalam kelompok atau secara individual, di dalam sekolah atau di luar sekolah. Ketiga oleh Peter V. Oliva, 1997. Curriculum is the plan or program for all experience which the learning encounters under the direction of the school. Suatu program atau rencana yang dikembangkan oleh lembaga sekolah untuk memberikan berbagai pengalaman belajar bagi siswa. Yang terakhir dari Omar Hamalik, 2009. Menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Kemudian landasan filosofis pengembangan kurikulum. Paling tidak terdapat 3 landasan dalam mengembangkan suatu kurikulum, yaitu yang pertama landasan filosofis, yang kedua landasan psikologis, yang terakhir landasan sosiologis. Menurut Nasution, bahwa dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum tidak terlepas dari aliran-aliran dalam filsafat, antara lain, yang pertama, perennialisme. Perennialisme merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Perennialisme berasal dari kata perennial yang berarti abadi, kekal, atau selalu. Pandangan perennialisme bahwa pendidikan harus lebih banyak mengarahkan pusat perhatiannya pada kebudayaan ideal yang telah teruji dan tangguh. Yang kedua, esensialisme. Esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Esensialisme muncul pada zaman Renaissance dengan ciri-ciri utama yang berbeda dengan progresivisme. Yang pertama, universum, yang kedua, sivilisasi, yang ketiga, kebudayaan, dan yang terakhir, kepribadian. Yang ketiga, progresivisme. Progresivisme adalah suatu gerakan dan perkumpulan yang didirikan pada tahun 1918. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa mendatang. Pendidikan harus terpusat kepada anak, bukannya memfokuskan pada guru atau bidan muatan.
beberapa tokoh dalam aliran ini. Yang pertama, George Axtell, William O. Stanley, Ernest Bailey, Lawrence B. Thomas, and Friedrich Schiller. Yang keempat, rekonstruktivisme. Kata rekonstruktivisme dalam bahasa Inggris reconstruct yang berarti menyusun kembali. Dalam konteks filsafat pendidikan, aliran rekonstruktivisme adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Aliran rekonstruksionisme pada prinsipnya sepaham dengan aliran perennialisme, yaitu hendak menyatakan krisis kebudayaan modern. Yang pertama, kurikulum rencana pelajaran 1947 sampai 1968. Kurikulum yang digunakan di Indonesia dipengaruhi oleh tatanan sosial politik Indonesia. Negara-negara penjajah yang mendiami wilayah Indonesia ikut juga mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, sistem pendidikan diatur dengan prosedur yang ketat, dari mulai aturan siswa, pengajar, sistem pengajaran, dan kurikulum. Sistem prosedural seperti ini sangat berbeda dengan sistem prosedur pada sistem pendidikan Islam yang telah dikenal sebelumnya. Sistem pendidikan Belanda pun bersifat diskriminatif, seolah-olah dibentuk dengan membedakan pendidikan antara anak Belanda, anak Timur Asing, dan anak pribumi. Yang pertama, Rencana Pelajaran 1948, Rencana Pelajaran Terurai 1952, Kurikulum Rencana Pendidikan 1964, dan yang terakhir Kurikulum 1968. Kemudian yang terakhir, Kurikulum Berbasis Kompetensi dan KTSP 2004-2006. Kurikulum yang berorientasi pada pencapaian tujuan 1975-1994 berimplikasi pada penguasaan kognitif lebih dominan, namun kurang dalam penguasaan keterampilan atau skill, sehingga lulusan pendidikan kita tidak memiliki kemampuan yang memadai, terutama yang bersifat aplikatif. Sehingga diperlukan kurikulum yang berorientasi pada penguasaan kompetensi secara holistik. Kemampuan secara holistik ini sejalan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia, tidak terlepas dari pengaruh global dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni dan budaya. Yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi 2004. Yang kedua, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP.